7 dosa besar yang menjadi motif teka-teki oleh pembunuh berantai kepada 2 detektif di sebuah kota di Amerika. Ceritanya sangat menarik, so let's jump into it. Film ini bercerita tentang 2 orang detektif yang gak begitu akur. Detektif Somerset yang udah mau pensiun sama detektif Mills yang masih muda belagu. Suatu hari mereka dapat kasus aneh. Ada orang gendut yang meninggal waktu makan. Jadi mukanya masuk gitu ke kuah spaghetti. Nah, setelah diusut ternyata ini adalah sebuah pembunuhan. Jadi dia disekap, disuruh makan terus. Sampai akhirnya saking penuhnya ususnya meledak. Belum kelar kasus yang pertama, mereka dapat kasus baru. Seorang pengacara terkenal yang sering membela orang-orang jahat. Sebelum meninggal, dia disuruh mengambil 1 pound daging, sekitar setengah kilo daging dari tubuhnya sendiri. Dia disuruh milih gitu dari bagian mana, dan dia taruh di sebuah timbangan. Akhirnya korban meninggal karena kehabisan darah. Pelakunya juga menuliskan kata "great". Next day, detektif Somerset dapat kiriman dari tim forensik yang mendapatkan sebuah surat di dalam perut korban nomor 1 yang isinya kutipan dari Bible. So dia balik lagi ke tempat pembunuhan korban nomor 1 dan menemukan tulisan gluttony di belakang kulkas. Jadi udah gluttony, yang kedua greed. Keduanya sama-sama nggak ada motif, nggak ada saksi, nggak ada petunjuk sama sekali. Cuma kasus ini mengarahkan mereka ke 7 dosa besar. Jadi anggapan mereka akan ada 5 korban lagi sampai kasusnya selesai. Pusing-pusing mikirin 2 kasus, mereka dikasih tahu sama istri dari korban kedua, si pengacara tadi, kalau lukisan di kantornya itu kebalik. Dan setelah dicek, di balik lukisan ada fingerprint, sidik jari yang membentuk tulisan "Help Me". Dan setelah tim forensik datang, ternyata itu bukan sidik jari si korban. Nah, dapat tunjuk nih. So mereka langsung ke kantor buat pencocokan. Setelah tahu pemilik sidik jarinya, mereka langsung gerebek rumahnya. Setelah sampai, mereka mendapati orang sekarat yang udah nggak makan berbulan-bulan, jadi cuma disuntik suplemen terus. Dari keterangan dokter, katanya dia juga disekap selama setahun lebih, tidak bergerak dari tempat tidurnya. Dan di atas tempat tidurnya ada tulisan sloth, yang berarti kemalasan. Tangannya juga udah dipotong, dipakai untuk meninggalkan sidik jari di tempat korban nomor 2 tadi. Pokoknya kondisinya udah nggak memungkinkan untuk dimintai keterangan. So, jalan buntu lagi. Beberapa hari kemudian, detektif Somerset beranggapan kalau pelaku ini orangnya pinter. Jadi dia pasti sering ke perpustakaan. Jadi gini, zaman dulu belum ada internet, semua orang pergi ke perpustakaan untuk pinjam buku, nyari info tentang segala sesuatu. Di perpustakaan mereka catat tuh KTP orang-orang yang sering pinjem buku, let's say tentang nuklir, Nazi, keyakinan radikal, buku-buku kayak gitu. Mereka setor ke FBI. Nah, si detektif Somerset tadi punya teman orang dalam di FBI. Jadi dia minta info orang yang sering pinjem buku tentang 7 dosa besar tadi. Mereka list, didatengin satu-satu. Sampai akhirnya mereka datang ke sebuah apartemen. Orang yang punya baru pulang. Nah, tahu ada polisi di depan apartemennya, malah ditembaki si detektif Somerset sama detektif Mills tadi. Langsung dikejar yang nembak, tapi nggak ketangkap. Detektif Mills yang udah emosi langsung digeledah apartemen milik pelakunya. Di dalamnya mereka mendapati barang-barang korban yang dia pakai untuk metode pembunuhan. Juga ada foto mereka berdua di dalam. Dan sama sekali nggak ditemukan sidik jari. Sehari kemudian mereka dapat laporan. Di tempat prostitusi, seorang pria dipaksa berhubungan dengan menggunakan ini. Dan di dalam pintu ada tulisan "lust" yang berarti nafsu. Cowoknya dimintai keterangan juga udah parno banget, trauma. Paginya mereka dapat laporan lagi nih. Artis, cakep, kaya, diiris-iris mukanya, lalu dibalut pakai perban.
Di tangan kanannya pegang telepon, tangan kiri pegang obat tidur. Yang artinya dia bisa minta tolong tapi mukanya bakalan rusak selamanya, atau dia minum obat tidur. Akhirnya dia memilih untuk minum obat tidur dan meninggal karena overdosis. Lagi, di atas ranjangnya ada tulisan pride yang berarti kebanggaan. Hari berikutnya, pelaku yang masih berlumuran darah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Nggak ada rekening bank, nggak ada catatan pernah kerja dimanapun, dan dia memotong kulit di ujung jari-jarinya secara berkala. Makanya nggak ditemukan satupun sidik jari. Udah ketangkap, pengacaranya bilang kalau masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan. Pelaku minta untuk menunjukkan sendiri kepada detektif Somerset dan detektif Mills, dan hanya mereka berdua. Kalau nggak mau, pelaku akan pura-pura nggak waras saat pengadilan. Pada level kejahatan yang ekstrim kayak gini, pelaku tahu betul protokol hukum di negaranya. Tapi kalau mereka setuju, pelaku akan menandatangani pengakuan penuh atas semua yang dilakukannya. Sorenya, mereka langsung melakukan pengawalan. Udah OTW, mereka sampai di sebuah tempat yang gersang. Gak lama kemudian, ada sebuah mobil datang yang mengirim paket. Sebuah box atas nama detektif Mills. Dan setelah dibuka, ternyata di dalamnya adalah kepala dari istri detektif Mills. Dan di sini pelaku ngomong kalau dia iri sama kehidupan detektif Mills. Tadi udah gluttony, greed, sloth, lust, pride. Jadi dia menunjuk ke dirinya sendiri, envy, yang artinya iri. Udah gitu dia juga menunjuk ke detektif Mills, wrath, yang berarti murka. Dan bener aja, detektif Mills langsung menembaki si pelaku berkali-kali sampai mati. Pas seperti yang udah direncanakan oleh si pelaku. Well, terima kasih untuk kalian yang udah nonton.